Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Komala Dewi dengan NPM 01106092. Di sini saya dari kelas Pendidikan Biologi kelas F akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu manajemen pengelolaan laboratorium yang dipampu oleh dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesmawardani, Magister Pendidikan. Pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan tempat pengamatan, percobaan, latihan, dan pengujian konsep, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan menurut istilah lain, laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan pengertian dari manajemen laboratorium adalah suatu usaha atau proses untuk menetapkan kegiatan, tujuan, dan waktu, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan seperti kegiatan percobaan, penyelidikan, penelitian, pengajaran, pelatihan, pengembangan bakat, kegiatan pemeliharaan atau kegiatan restorasi. Peranan laboratorium dalam pembelajaran. Yang pertama, laboratorium berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau pembuktian teori. Yang kedua yaitu laboratorium berperan sebagai kegiatan pembelajaran utama dan pembelajaran di kelas sebagai penunjang menemukan fakta dan fenomena alam. Yang ketiga, laboratorium sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Yang keempat yaitu laboratorium sebagai tempat museum kecil, tempat berkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah bahkan telah punah. Yang kelima yaitu laboratorium sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Sedangkan menurut pada tahun 2017, manajemen laboratorium adalah suatu usaha untuk mengelola laboratorium. Materi selanjutnya yaitu desain laboratorium. Desain laboratorium itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tata letak laboratorium. Yang kedua yaitu ruang laboratorium. Yang ketiga yaitu fasilitas laboratorium. Yang keempat yaitu personal. Dan kelima yaitu investasi alat. Tata letak laboratorium. Yang pertama yaitu pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin dan menuju bangunan lain atau pemukiman. Yang kedua yaitu bangunan laboratorium dibangun berdekatan pada posisi atau pada lokasi sumber air. Yang ketiga yaitu lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan pemukiman. Yang kedua yaitu bangunan laboratorium dibangun berdekatan pada posisi atau pada lokasi sumber air. Yang ketiga yaitu lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya. Untuk ruang laboratorium itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ruang praktikum, yang kedua yaitu ruang persiapan, dan yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Selanjutnya yaitu fasilitas laboratorium. Apa saja fasilitas laboratorium? Yaitu penerangan, ventilasi, listrik, air, dan membeler. Apa itu membeler? Membeler adalah meja kerja yang tahan rusak karena terkena cairan yang bisa berbahaya bagi tubuh. Inventarisasi alat dan bahan. Pemeriksaan alat dan bahan laboratorium perlu dilakukan inventarisasi yang sistematik. Hal-hal yang umum dilakukan pada inventarisasi mencakup kode alat atau bahan, nama alat atau bahan, spesifikasi alat atau bahan, yaitu mencakup merek, tipe, dan pabrik pembuat alat, sumber pemberi alat, dan tahun pengadaan. Tata tertib di laboratorium. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum saat jam praktikum. Yang kedua, harus memakai sepatu tertutup. Yang ketiga, memakai jas lab. Yang keempat, tidak menyalakan api sembarangan tempat, dan lain-lain. Tugas pengelolaan laboratorium. Yang pertama, selalu sehat sehingga dapat adil saat laboratorium digunakan, terlebih jika diserahkan tugas mengelola beberapa laboratorium. Yang kedua, bersikap tegas namun bijaksana. Yang ketiga, berusaha menjalin kerjasama dengan guru pengguna laboratorium dan mengadakan pertemuan berkala guna membahas masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan laboratorium. Selanjutnya yaitu berusaha agar peraturan yang dibuat dipatuhi pengguna laboratorium terhadap kepala sekretaris dengan mengenakan sanksi tegas dan konsisten dan tidak pilih kasih. Pengelolaan laboratorium agar menjaga yang pertama untuk melindungi diri dari bahaya
ancaman tempat kerja dan risiko terhadap diri kita dari kematian, penyakit, dan kecacatan. Yang kedua, laboratorium yang terjaga dengan baik dan disiplin, bersih, aman, dan keselamatan akan selalu terjaga. Yang ketiga, laboratorium selalu digunakan secara merata dan teratur antar kelas. Kelas yang lebih tinggi sebaiknya diberikan waktu penggunaan laboratorium yang lebih baik. Petunjuk observasi. Yang pertama, perlengkapan laboratorium seperti meja demostri, meja siswa, lemari, rak pemadam kebakaran. Yang kedua, peralatan. Yang ketiga yaitu kondisi peralatan dan perlengkapan. Yang keempat yaitu pengelolaan laboratorium.